Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Natasha dengan NIM 2457301058 dari kelas 2 SIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur pagination filter search di seluruh CRUD yang ada, lalu dengan tampilan saya yaitu tampilan guest dan segmentasi, lalu yang terakhir itu menggunakan seeder setidaknya 100 data. Nah, di bagian ini aku akan menjelaskan fitur pagination, search, dan filter yang sudah saya terapkan di halaman user. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada user controllernya, yang dimana pada public function index ini, request, saya mengambil semua inputan dari form filter yang akan saya gunakan, yang dimana filter ini mengambil parameter yang dibutuhkan, ada roles-nya, ada statusnya, dan untuk per page ini itu tuh untuk menentukan berapa data yang akan ditampilkan di tiap halamannya. Lalu setelah kita mendapatkan filternya, maka akan dipanggil dengan model usernya sesuai dengan query-nya, yang dimana filters ini itu tuh untuk memanggil scope yang ada di model user. Terus yang paginate per page ini itu tuh untuk membuat pagination-nya. Lalu with query string ini itu tuh untuk waktu saya mindahin halaman, filter sama search-nya ini nih itu tuh tetap ada, jadi nggak hilang waktu saya klik untuk ke halaman selanjutnya. Bagian user models ini kita langsung saja pada bagian scope filter. Scope filter tuh untuk mencari logika filter yang kita butuhkan, kita mau ngefilter apa aja dari user ini. Lalu pada bagian kondisi ini itu tuh kita search itu tuh untuk ngecek nama sama email, role-nya, statusnya. Sorting ini tuh untuk ngebikin user bisa ngurutin data dari yang terbaru, terlama, dari namanya A sampai Z atau Z sampai A. Bagian view ini saya tuh di bagian index.blade.php ini saya membuat from get untuk source dan filternya. Di sini ada method get untuk beserta root dan ada inputan untuk source-nya sini. Kemudian itu akan difilter dengan menggunakan select. Di sini saya menggunakan select. Selectnya tuh sini. Itu tuh ada role-nya, ada statusnya, sama kapan itu terakhir dipilih, kayak terbaru, terlama, namanya dari yang A sampai Z, Z sampai A gitu. Terus ini untuk pagination-nya bisa memilih, bisa ditampilin untuk tampilan depannya tuh 5, 10 atau 25. Nanti kita tekan tombol filter itu, kita filter berdasarkan yang kita pilih. Lalu kita bisa menggunakan reset filter ini jika kita sudah selesai untuk ngefilter apa yang kita mau. Jadi pada bagian pagination ini sudah saya sesuaikan dengan pagination bootstrap 5-nya supaya lebih rapi dan sesuai style yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian warga. Yang pertama saya masuk pada bagian file warga controller, yang dimana khususnya pada bagian public function index request ini itu tuh merupakan pusat semua proses search, filter, dan pagination-nya, yang dimana kita bisa menentukan kolom yang bisa difilter menggunakan filterables kolom ini dengan daftar kolom yang boleh dipakai pada filter yang berisi jenis kelamin, agama, sama pekerjaannya. Lalu kita menggunakan search columns ini tuh untuk menentukan kolom pencarian yang berisi nama, nomor KTP, email, sama teleponnya.
Lalu pada bagian queries dengan search filter pagination-nya itu, pada bagian warga ini itu tuh yang dimana when ini itu tuh dijalankan kalau kotak search-nya tuh terisi. Lalu like ini tuh itu tuh untuk mencari kayak yang mirip gitu, misal namanya Budi, jadi BU udah muncul sebelum kita ketikkan nama fullnya. Dan untuk for each ini, dan untuk for each ini itu tuh untuk ngelooping semua kolom searchable-nya. Dan or where ini itu tuh untuk mencocokkan salah satu gitu jika udah ditampilin. Jadi search dikelompokkan dalam where function dengan filter yang sudah ditentukan supaya tidak bentrok, dimana jenis kelamin, agama, sama pekerjaannya. Violet ini itu tuh untuk memastikan drop down-nya itu terisi. Jadi kita sebelum nge-search kan pasti ada isinya, jadi itu dipastikan dengan violet itu. Dan untuk where ini itu tuh untuk cocok lagi, untuk mencocokkannya gitu. Jadi filter tuh disusun sebelum cek paginate-nya. Nah, pada bagian let is ini itu tuh untuk menampilkan data terbaru di urutan paling atas. Dan untuk paginate 12 ini itu tuh untuk perhalaman menampilkan 12 warga gitu. Jadi pada bagian with query string ini itu tuh untuk source dan filter supaya tidak hilang jika kita pindah ke halaman selanjutnya. Dan untuk on each side ini itu tuh untuk pagination-nya supaya lebih bagus, lebih lebar, lebih rapi, supaya enak dilihat. Nah, ini tuh data untuk drop down filternya, yang dimana distinct ini itu tuh untuk menghilangkan duplikasinya, dan plug ini itu tuh untuk mengambil kolom tertentu. Nah, terakhir pada bagian filter barulah menghilangkan nilai yang kosong agar agama dan pekerjaannya juga sama. Nah, selanjutnya tuh kita masuk ke dalam warga models, yang dimana di warga models ini tuh kita tuh tahu struktur tabel dan scope search filternya. Yang pertama, kita langsung aja masuk ke scope untuk source-nya dengan inisialisasinya public function scope source-nya. Scope ini tuh digunakan untuk merapikan query-nya supaya scope bisa memanggil secara teratur gitu. Jadi scope ini tuh tugasnya tuh untuk ngelooping kolom searching sama pakai like ini supaya biar lebih fleksibel. Scope search itu tuh kita untuk mencari supaya lebih rapi gitu, untuk mencari apa yang kita ingin cari di data warga tuh. Scope filter ini itu tuh untuk ngecek setiap kolom filter. Jadi indeks warga ini method get ini sesuai dengan root, lalu baru kita ada input type text ini untuk search-nya. Nah, barulah kita pakai select-nya. Kita menggunakan select ini itu tuh untuk memilih filter supaya formnya langsung submit otomatis tuh. Yang selanjutnya ini kan ini untuk jenis kelamin aja ya, ini bisa untuk agama, pekerjaan gitu. Set filter ini kita tuh bisa ngerisetnya jika kita sudah selesai mencari, kayak kita tuh udah selesai searching, kita sudah selesai filter, jadi kita harus reset filter supaya datanya kembali seperti semula. Untuk bootstrapnya sudah saya masukkan juga untuk pagination-nya. Jenis dokumen dimulai dari controllernya. Di sini saya definisikan menggunakan public function jenis request ini itu tuh untuk
menampilkan daftar jenis dokumen, yang dimana function itu tuh kita menampilkan saat dibuka ada halaman daftar jenis dokumen dengan fungsi pencarian atau source-nya, ada searching-nya, ada pagination-nya, dan pengiriman data ke view-nya. Lalu pada bagian searchable columns ini, itu tuh untuk menentukan kolom mana yang akan dicari ketika saya ataupun pengguna bisa mengetik di kolom source. Jadi kalau misal kita ketikkan perdes, maka sistem akan mencari nama jenis, query dengan source dan pagination, yang dimana when request valid source ini itu tuh menjalankan source kalau input source-nya tidak kosong. Dan untuk where function itu tuh untuk mengelompokkan agar query-nya tuh lebih rapi atau datanya tuh agar lebih rapi. Selanjutnya pada bagian for each ini sampai sini itu tuh looping agar semua kolom searchable yang kita tentukan tadi. Dan untuk or where ini itu tuh supaya pencariannya lebih fleksibel, yang dimana kita bisa mengetikkan beberapa huruf saja tanpa mengetikkan seluruh huruf. Jadi bisa disarankan mana yang cocok dari huruf yang kita search tadi. Nah, ini tuh ada bagian let is juga, yang dimana untuk mensortir data terbaru, dan untuk paginate 10 itu untuk menampilkan 10 data per halaman, dan untuk with query string ini itu tuh supaya saat kita pindah halaman hasil search kita tetap ada dan tidak hilang. Dan untuk on each side 2 itu untuk paginationnya lebih rapi, lebih lebar supaya enak dilihat. Jenis dokumen models saja masuk ke dalam scope. Untuk source-nya di sini saya juga sudah membuat, tapi untuk source aja. Untuk scope source ini kita tuh cuman untuk ngebantu kita supaya strukturnya tuh query-nya tuh supaya lebih rapi gitu. Itu kita langsung aja masuk ke scope untuk source ini. Jadi scope untuk source itu tuh untuk merapikan untuk pencariannya. Jadi kita sesuaikan dengan yang di modul supaya pencarian kita lebih terstruktur dan rapi dengan didefinisikan function-function yang ada di dalam ini. Cuman index pada bagian jenis. Oke, langsung aja di sini tuh ada div class stat value jenis dokumen. Untuk ini untuk total dokumennya, untuk menghitung berapa dokumennya. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam search sectionnya, yang dimana itu tuh pasti awalnya pasti ada method get-nya, yang dimana method get itu tuh untuk pencarian supaya tidak mengubah data, dan from ini akan mengirimkan parameter source ke controllernya, lalu akan diinput dengan ini input type text source-nya ini. Itu tuh untuk menampung kata kunci pencarian apa yang kita cari. Lalu pada bagian value-nya ini, pada bagian value itu tuh akan membuat nilai pencarian tetap muncul walaupun halaman kita tuh udah di reload gitu. Nah, pada selanjutnya tuh ada tombol clear. Itu tuh untuk menghapus pencarian dan mengembalikan data ke kondisi sebelumnya. Kan ini ada current pack. Nah, ini ada current pack, itu tuh untuk halaman keberapa, untuk lalu per pack ini untuk jumlah data per halaman. Lalu di loop iteration ini itu tuh nomor dalam loopingnya. Ini saya sudah menggunakan pagination bootstrap 5 yang telah ditentukan. Ketiga yaitu kategori dokumen. Sini saya akan mulai dengan kategori controllernya. Dimulai dengan public function index request ini. Itu tuh fungsi yang menampilkan seluruh data kategori dalam bentuk daftar dan menerapkan pencarian relasi dengan jumlah dokumen, pagination-nya, dan query yang telah dirapikan. Pada bagian search columns ini, itu tuh bagian yang mendefinisikan kolom mana saja yang dapat digunakan sebagai acuan pencarian, yang dimana dengan mendata nama kolom dalam sebuah array yang proses pencariannya bisa diterapkan ke banyak kolom sekaligus, yaitu
nama sama deskripsinya. Deskripsinya tuh terlalu panjang, jadi kita menggunakan nama saja. Dengan search dan pagination ini, itu tuh query diawali dengan with count, yang dimana itu tuh fitur eloquent untuk menambahkan kolom itu tuh merupakan fitur eloquent untuk menambahkan kolom baru otomatis berupa jumlah relasi. Nah, di sini tuh kolom tersebut akan menjadi dokumen hukum count. Nah, kolom itu tuh dipakai untuk menampilkan jumlah dokumen di setiap kategorinya. Nah, selanjutnya tuh ada kondisi when yang digunakan untuk menjalankan filter pencarian hanya jika input search-nya tidak kosong. Lalu ada query where yang dimana itu tuh dipakai agar semua kondisi OR-nya tuh bisa teratur gitu. Dan selanjutnya tuh loop-nya, yaitu pada bagian for each-nya ini, itu tuh untuk mencari kata kuncinya. Dan setiap kolom itu dibuat dengan kondisi or where dan dicocokkan dengan like ini. Nah, pada bagian let s ini itu tuh untuk mengurutkan data dari yang terbaru, dan untuk paginet 9 ini itu tuh untuk membatasi tampilan data per halaman, yaitu 9. Lalu untuk with query string ini itu tuh untuk mempertahankan parameter pencariannya saat berpindah halaman, jadi dia tuh nggak akan hilang, jadi masih ada jika kita pindah ke halaman selanjutnya. Dan untuk on each side ini itu tuh untuk supaya lebih rapi dengan menambahkan 2 nomor di halaman kiri dan kanan pagination-nya supaya enak dilihat dan lebih rapi aja. Kategori models ini itu tuh sudah ditentukan seperti sebelumnya, jadi langsung aja kita masuk ke dalam scope search-nya aja. Intinya scope search itu tuh untuk merapikan aja apa yang kita cari dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya buat ini. Scope search itu tuh untuk merapikan query pencarian, jadi proses pencarian tetap teratur gitu. Untuk operator like ini kan untuk memungkinkan pencarian yang mengandung kata seperti yang nama tadi kan misalnya. Nah, pada bagian indeks kategori langsung saja kita masuk ke dalam search section, yang dimana itu sudah ada metode get beserta rootnya, dan juga pastinya ada inputan type text ini. From method get ini itu tuh method get digunakan agar URL-nya dapat menampung parameter pencarian. Misalnya pada bagian kategori kita nge-search peraturan, jadi akan muncul peraturan-peraturan yang ada. Lalu kita input search-nya menggunakan request search ini. Itu tuh memastikan nilai pencariannya tetap tampil jika di input meskipun halaman kita sudah berpindah. Lalu ada tombol clear ini jika kita sudah selesai melakukan pencarian. Pada bagian dokumen controls-nya, yang dimana pada bagian awal public function index ini kita tuh menentukan kolom mana yang boleh difilter dan kolom mana yang bisa dicari. Jadi ini sama kayak modul sebelumnya, ada filterable kolom ini, itu tuh kolom yang menerima nilai jenis dokumen, kategori, sama status aja. Sedangkan search columns ini itu tuh untuk dipakai pencariannya menggunakan like yang ada nomornya, ada judulnya gitu. Dan untuk query utamanya, query dengan filter search pagination itu tuh bagian intinya. Jadi itu yang berisi relasi, search-nya, filternya, sortingnya, paginationnya, yang dimana search itu kondisi when ini itu tuh dijalankan atau dibuat dengan when supaya hanya jalan kalau input search-nya tuh ada. Lalu
pencariannya akan dibungkus atau diambil dengan kondisi where ini supaya dia tuh terstruktur gitu. Nah, lalulah di looping menggunakan for each ini supaya kita bisa dipakai biar search-nya tuh bisa ke beberapa kolom gitu. Bisa ke kolom yang kita tentukan tadi, seperti nomor dokumennya, judulnya, sama ringkasannya, kemungkinan begitu. Lalu kan ada filternya kan, nih kan ada filternya ini kan, itu tuh dilakukan lewat scope filter yang ada di models. Nah, pada bagian filter ini harus bersifat exact match, jadi loopingnya tuh semua kolomnya tuh harus filterable dan harus terisi requestnya, apa yang kita cari itu harus terisi gitu. Nah, selanjutnya tuh kita masuk ke let is ini, yang dimana dokumen terbaru akan muncul terlebih dahulu. Dan untuk paginate 9 itu artinya satu halaman isinya 9 dokumen. Dan untuk with query string ini, itu tuh memastikan source dan filternya tetap keikut ketika ganti halaman. Jadi itu tuh supaya kita kan filter sekarang, jadi kalau kita next halaman atau ke halaman selanjutnya itu tuh masih ada di halaman sebelumnya, jadi kita masih ada lah gitu. Dan untuk on edge side 2 itu supaya paginationnya tuh lebih rapi, lebih enak dilihat gitu. Nah, ini tuh untuk jenis dokumen AL, kategori dokumen AL itu tuh mengambil data pendukung untuk filternya. Kan kita kan ini berelasi, pada bagian dokumen hukum ini kan berelasi. Jadi kan kita mengambil datanya dari file-file yang sebelumnya ini. Kita bisa definisikan menggunakan seperti ini. Barulah kita return view-nya sesuai dengan root yang telah ditentukan, yang ada dokumen, jenis, sama kategorinya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam bagian dokumen model. Di sini langsung saja kita masuk ke dalam scope-nya. Yang pertama scope untuk filternya, yang kedua untuk scope untuk source-nya dengan kondisi yang telah ditentukan. Nah, untuk scope filter ini, scope filter tuh menggunakan looping supaya semua kolomnya boleh difilter gitu. Gini, kalau kita request kolom terisi, terus langsung ke where exact match, dengan ini query-nya tuh tetap rapi gitu dan scalable. Nah, selanjutnya ke scope source ini. Pada scope source ini itu tuh untuk versi di bagian source-nya. Tadi kan untuk filternya, sekarang untuk source-nya. Nah, selanjutnya kita tuh pada bagian index blade.php pada bagian dokumennya, yang dimana dalam metode get ini sesuai dengan root dokumen indexnya untuk ngefilternya. Lalu langsung saja kita masuk ke onChange this from submit ini. Itu tuh artinya begitu user memilih, maka data otomatis akan terfilter sesuai dengan yang kita klik tadi. Jadi search-nya tuh juga menggunakan from get ini. Bagian select name ini, select name ID jenis ini, itu tuh setiap filter section atau filter tuh terdiri dari 3 drop down yang berisi jenis dokumen. Yang sekarang ini ada kategori, dan yang terakhir itu ada status. Jadi itu tuh akan difilter berdasarkan yang 3 tadi. Dan salah satunya saya ambil pada bagian jenis dokumen itu, pada bagian select name. Itu tuh setiap user memilih sesuatu, formnya langsung submit otomatis apa pencarian kita sesuai dengan yang kita cari tadi. Ini ada jenis dokumen, kategori, sama statusnya apakah aktif ataupun tidak aktif. Nah, selanjutnya tuh akan diinput, search-nya tuh akan diinput di sini dengan pemanggilan search-nya, value request-nya itu untuk
biar bikin text search-nya itu tetap ada walaupun kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah, current page itu untuk tampilannya dimulai dari 1 per page-nya dengan iterasi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya tuh kita pada bagian pagination. Di sini saya sudah menampilkan pagination saya menggunakan pagination bootstrap 5. Masuk ke dalam data dummy-nya. Langsung saja pada bagian ini. Pada bagian seeder, yang pertama tuh saya mulai dari dokumen hukum. Saya sudah menambahkan 100 data. Salah, dihapus saja. Saya sudah menambahkan 100 data. Pada bagian dokumen hukum, jenis dokumen juga saya sudah tambahkan 100 data. Pada bagian kategori, saya sudah menambahkan 100 data juga. Bagian user seeder juga saya sudah menambahkan 100 data seperti ini. Pada bagian warga saya juga sudah menambahkan 100 data dummy. Nah, untuk itu saya akan menampilkannya di bagian web saya. Nih, saya akan login dulu. Nah, sini saya sudah berhasil login, yang dimana pada bagian user saya sudah menambahkan 100 data dan juga sudah menerapkan pagination-nya. Ada reset filternya, ada filternya juga. Bisa dipilih, kalau dipilih user akan tampil user. Nah, kalau dicari bisa dicari nama atau emailnya. Statusnya juga bisa dicari verified atau unverified. Bisa terbaru, terlama, namanya bisa dari A sampai Z, bisa dari Z sampai A. Nah, selanjutnya itu pada bagian warga itu juga sudah saya tambahkan 100 data. Di situ tuh juga ada source-nya, ada pencarian search, ada pencariannya, terus kita bisa memilih jenis kelaminnya. Bisa kita filter sesuai dengan jenis kelamin, agama, pekerjaan. Lalu kita juga bisa riset. Nah, selanjutnya itu pada bagian jenis dokumen, saya juga sudah menerapkan untuk bagian search-nya. Misalnya surat, kita akan cari, itu akan keluar semua surat. Nah, kita tinggal clear aja. Ini ada total jenis dokumen yang ditemukan, kita clear. Nah, clear itu tanda clear itu ada jika kita sudah melakukan pencarian. Nah, ini sudah menerapkan pagination-nya juga. Pada bagian kategori juga sama, ada source-nya, ada pagination-nya juga. Nah, untuk pada bagian dokumen itu ada source-nya, ini ada source-nya, ini untuk filternya tentang dokumennya, ada pagination-nya juga. Sini ada jenis dokumennya, kategori, dokumen aktif, sama total dokumennya. Nah, ini untuk halaman selanjutnya seperti lampiran sama riwayatnya juga sudah. Nah, kesimpulannya itu, pada pertemuan 11 ini kita menggunakan fitur pagination, search, sama filter. Yang pertama tuh pada bagian pagination. Pagination itu kan merupakan fitur yang membagi data menjadi beberapa halaman. Misalnya menjadi 9 halaman per halamannya, agar halamannya tuh menjadi lebih bagus dan tidak sekaligus banyak gitu. Nah, itu tuh kita menerapkan pagination pada data yang kita punya, supaya data seeder kita yang 100 data tadi yang ditampilkan per halamannya tuh cuma 9 atau 10 data aja gitu. Nah, untuk penerapannya pada bagian paginet itu kita menggunakan all sama paginet, lalu kita gunakan angka berapa, misalnya 9 atau 10 per halamannya gitu. Dan untuk supaya halamannya itu kita bisa berpindah ke halaman selanjutnya, kita tuh bisa menggunakan list tombol untuk berpindah halaman lainnya menggunakan link pagination bootstrap 5. Dan pada bagian
pagination itu pasti ada fitur kayak on each side. Itu tuh untuk halaman. Nah, itu tuh pada bagian itu pasti ada kayak pilihan on each side. Itu tuh supaya dua halaman sebelum dan sesudah tuh tampil saat paginationnya tuh aktif. Jadi dua halaman sebelumnya ada, dua halaman sesudahnya juga ada, dan kita tahu tuh halamannya ada berapa gitu. Itu untuk salah satu fitur yang bisa kita pilih. Bisa juga kita menggunakan previous atau next gitu. Nah, selanjutnya tuh kita pada bagian fitur filter, yang dimana setelah pagination kita terapkan, umumnya data yang tampil dapat difilter sesuai dengan kebutuhan agar kita bisa menampilkan data yang lebih spesifik. Jadi kita akan menerapkan filter pada data-data yang kita punya. Misal nih, pada bagian data saya, pada bagian data user, kita bisa filter berdasarkan admin atau usernya, dan statusnya tuh verified atau unverified gitu. Nah, untuk membuat from filternya itu kita tuh bisa menggunakan select ataupun menggunakan untuk menggunakan function scope filter itu kita tuh untuk menjadi function supaya kita filter data yang kita request itu. Nah, untuk nah tadi kan ada juga kan kayak nah pada bagian public function yang index yang pertama kali itu pasti kita ada tambahan kayak filterable columns ataupun searchable columns gitu. Itu tuh kita tambahkan sesuai dengan from filter yang kita punya gitu. Jika kita ingin menambahkan filter lainnya, kita juga bisa menambahkan elemen select. Kalau seperti sebelumnya, kita menambahkan parameter pada filterable column sesuai dengan name pada from filter, dan memastikan item di filterable column itu memiliki nama yang sama dengan kolom yang ada di tabel yang kita punya. Namun jika kita merefresh halaman, query-nya tuh nggak akan hilang. Jadi query-nya tuh nggak akan hilang dengan menggunakan with query string tadi. Nah, pada bagian source ini, untuk menambahkan fitur source ini, kita tuh menambahkan from inputan berupa tombol source-nya, yang dimana pasti ada tombol source yang dimana kayak gini. Kan bisa dicari nih source. Kita bisa cari nih sesuai dengan nama, KTP atau emailnya gitu untuk tombol source-nya. Nah, kita yang saya bilang tadi kan ada juga kan, tadi kan filterable columns, yang sekarang itu ada searchable columns yang berisikan array pada nama kolom yang akan dicari saat searching. Pada public function indexnya juga ada source-nya juga untuk mengambil untuk memanggil fitur source pada model nantinya. Dan kita juga sekalian kita buat scope source-nya. Di scope source-nya itu kita menambahkan function yang bernama scope filter, yang dimana itu akan memanggil OR dengan parameter like yang menjadi query inti untuk melakukan pencarian. Dan kita juga menambah fitur clear source, yang berarti agar usernya dapat menghapus atau clear isian input source-nya dan menambahkan kode pada kelas input group agar sejajar dengan kolom source. Contohnya tuh pada bagian ini, kita kan cari tadi jenisnya surat ya. Nah, surat. Nah, kita tuh bisa clear di sini, clear. Jadi kan kembali ke sebelumnya. Sekian penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.